Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah hadir di acara kuliah umum hari ini. Adapun judul yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai karbon. Karbon sebagai material maju dan aplikasinya. Kita mulai dari pendahuluan bahwa kalau kita lihat di sekeliling kita, kita bisa menemukan banyak material, bahan, misal saja ada kayu, minyak, makanan, ya, tentu ada gas dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini kesamaannya, maka kita bisa melihat bahwa unsur-unsur pembentuknya itu terdiri dari salah satu unsur yang sangat penting, yaitu karbon. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai karbon, aplikasinya di teknologi masa kini dan yang akan datang. Tapi sebelum itu, kita lihat bahwa karbon ini sebetulnya sudah banyak, sudah kita kenal dari dulu sejak kehidupan ada di bumi ini. Bagaimana tumbuhan menyerap energi dari matahari, menyimpannya dalam ikatan karbon, kemudian dimakan oleh kita atau makhluk hidup yang lainnya, itu juga memanfaatkan energi yang ada di ikatan karbon tersebut. Kita makan sehari-hari, kemudian ada respirasi, kita keluarkan CO2, dan terus ya, berulang. Jadi karbon ini merupakan unsur yang ya, sangat penting bagi kehidupan kita, dan ya di dalam tubuh kita juga sangat banyak karbon. Dan sebetulnya di alam, selain senyawa karbon, ada karbon saja yang kita sebut dengan yang mempunyai berbagai macam bentuk sebetulnya. Salah satunya mungkin kita bisa lihat misalnya saja diamond. Ya. Diamond ini merupakan juga karbon, struktur karbon yang mungkin sedikit berbeda dengan arang. Ya. Arang juga karbon. Ya. Misalnya grafit itu juga yang ada di dalam pensil itu juga merupakan karbon. Kita sebut perbedaan struktur ini dengan nama allotrop, ya, allotrop dari karbon. Nah, kalau kita lihat strukturnya, grafit bentuknya seperti ini. Dia terdiri lapisan-lapisan, sebetulnya kita sebut dengan grafen. Ya. Sedangkan diamond sedikit berbeda, ya. Dia membentuk 3 dimensi ke atas. Dengan perubahan struktur ini, ternyata membuat sifatnya itu berbeda. Ya. Grafit itu strukturnya rapuh. Sedangkan diamond atau intan itu strukturnya cukup kuat. Sehingga kalau diamond itu bisa digunakan untuk memotong misalnya besi mungkin, atau terowongan juga untuk menggali terowongan itu ujung-ujungnya atau tempat untuk alatnya itu diberikan diamond. Itu sangat kuat, ya. Kemudian sifat yang lain ternyata titik lelehnya berbeda, rapat masanya berbeda, dan ada konduktivitas, ya, baik konduktivitas termal maupun konduktivitas listriknya yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri banyak, ya, grafit atau batu bara. Ya. Kita melimpah sekali, ya. Jadi karbon di Indonesia ini banyak sekali, belum lagi dari tumbuhan dan lain sebagainya yang berbentuk senyawa. Ya. Tidak hanya batu bara atau grafit saja. Baik, nah sekarang tadi sudah kita bahas tentang material karbonnya. Sekarang apa itu material maju? Saya sedikit bercerita tentang bagaimana baterai itu sekarang bisa digunakan di gadget kita yang begitu kecil. Dulu pada tahun 1800 mulai ditemukan oleh Alessandro Volta, ya, dan ini merupakan dia menemukan cikal bakal baterai. Ya. Kemudian sekitar 60 tahun kemudian, 1859 sampai sekarang pun sebetulnya ada, itu temukan baterai lead acid yang sekarang dipakai di kendaraan, ya, atau di motor kita, itu baterai lead acid. Ya. Pada tahun 90-an sudah ada baterai dari nikel kadmium, nikel metal hybrid, ya. Itu hybrid sudah ada, dan kalau kita lihat dia punya ukurannya menjadi lebih kecil. Sekarang kita menggunakan apa yang disebut dengan lithium, ya, lithium baterai. Dan itu sekarang kita pakai di gadget-gadget kita, ya, di komputer kita rata-rata menggunakan lithium ini. Ya, kalau kita perhatikan di sini, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah kapasitasnya. Kalau dulu
lead acid itu ya cukup besar ya, sampai sekarang juga masih besar. Tetapi kalau lithium itu sudah kecil. Ya. Kita sebut dengan kapasitas spesifik karena massa atau kapasitas persatuan berat atau volume. Jadi kita bisa bawa-bawa kemana-mana. Sehingga misalnya kita dulu punya telepon genggam itu pertama kali ditemukan yang wireless ya. Itu kalau pakai baterai kira-kira besar ya. Bahkan kalau tentara itu dia panggul baterainya di ranselnya. Dan kemudian berubah tahun 2000 sudah ada beberapa ponsel yang lebih kecil. Kemudian sekarang kita sudah kenal apa yang namanya smartphone. Di sana ada tampilan layar yang lebih lebar, ya. Ada baterai yang bisa lebih tahan lama dan lain sebagainya. Demikian juga televisi. Awalnya televisi ditemukan 1920 itu mungkin hanya yang simple, ya. Kemudian berkembang terus, ya, televisi tabung ini menjadi tahun 2000 masih ada yang pakai, tapi mungkin sekarang agak sulit mencari televisi tabung. Ya, rata-rata yang dijual sudah bentuknya LED, ya. Meskipun ukurannya menjadi lebih besar, tapi kita bisa lihat bahwa dia menjadi tipis. Nah, perkembangan ini, baik dimensi itu semakin kecil atau kalau TV itu semakin tipis, itu tidak lepas karena ada pengembangan material. Nah, material yang mensupport ini kita sebut dengan material maju. Gitu ya. Oke. Coba kita bahas sedikit mengenai material maju atau dalam bahasa Inggris disebut dengan advanced material. Misalnya salah satunya adalah strukturnya yang kita ubah. Ya. Struktur seperti apa? Kalau dulu kita pakai struktur yang ya misalnya ukurannya mikron, kita buat lebih kecil. Misalnya lebih kecil lagi, tapi bentuknya masih tidak beraturan. Kita buat yang bulat, kemudian kita buat yang berpori. Ya. Intinya untuk meningkatkan sifatnya, meningkatkan kemampuannya, ya, atau menciptakan atau menghasilkan sifat yang baru seperti itu. Ya. Bisa dia itu berbentuk material pori, bisa dia berbentuk material komposit atau busa polimer dan lain sebagainya. Atau kita buat sebuah material dengan fungsinya, kita menambahkan sebuah fungsinya. Ya. Kita tambahkan gugus fungsi misalnya, jadi ada atom-atom, kita tambahkan atom yang lain di dalamnya. Ya. Misalnya itu nanti aplikasinya bisa menjadi transistor, bisa menjadi semikonduktor dan lain sebagainya. Atau bentuk-bentuk yang lain, misalnya nanopartikel. Nanopartikel itu kalau nanometer itu ukurannya adalah 1/miliar meter. Ya. Dengan ukuran yang lebih kecil kita bisa mendapatkan sifat yang baru atau sifat yang lebih baik. Ya. Tidak semua itu bisa mendapatkan sifat yang baik, tapi rata-rata beberapa material ternyata ditemukan sifat yang baru atau yang lebih baik. Ya. Atau nanoserat, lapisan tipis dan lain sebagainya. Ini kita bisa kategorikan material maju itu menjadi seperti ini. Ya. Di bidang energi misalnya, material maju ini juga diaplikasikan misalnya di untuk pembangkit sel surya. Kemudian untuk sel bahan bakar. Ya. Atau di bidang storage, seperti tadi ditampilkan baterai. Ya. Atau untuk menyimpan hidrogen. Ya, ini aplikasinya untuk sel bahan bakar atau kapasitor dan lain sebagainya. Di bidang utilisasi, material maju ini dipakai sebagai katalis misalnya atau material luminescence. Ya. Ini contoh daripada bagaimana material maju itu diaplikasikan di bidang energi. Kebetulan saya memang risetnya di bidang energi ini. Baik, kalau kita sudah bicara tentang karbon kemudian material maju. Nah, material maju pada karbon itu seperti apa? Pada tahun 1996, ketiga profesor ini mendapatkan Nobel Prize karena menemukan karbon, allotrope karbon yang strukturnya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dia berbentuk bola, yaitu kita kenal dengan karbon 60 atau 660, karbon 60, ya. Yang kita sebut adalah fluoren. Ya. Mengapa ini mendapat Nobel? Karena dia diharapkan mendapatkan sebuah sifat-sifat yang baru dan bisa diaplikasikan untuk teknologi-teknologi di masa depan. Pada tahun 91, Profesor Iijima menemukan bentuk lain dari karbon, berbentuk tabung atau kita sebut dengan karbon nanotube. Ya. Ini juga mempunyai sifat-sifat yang lain. Kemudian satu lagi, yaitu peraih Nobel Prize pada tahun 2010 juga
menemukan bentuk lain daripada altrokarbon yang pada saat itu diprediksikan tidak stabil, ternyata dia stabil dan bisa diproduksi oleh mereka berdua. Mengapa grafena ini begitu membuat kedua orang ini mendapatkan nama baik? Tentu karena sifatnya. Susunan karbon seperti ini akan menyebabkan dia itu mempunyai aktivitas termal yang baik, mempunyai modulus yang baik, kekuatan bahan yang baik, ya, mobilitas, terutama mobilitas muatan, atau dia konduktivitas listriknya menjadi lebih tinggi. Ya. Ini sangat memberikan terobosan bagi material, sehingga dengan material ini diharapkan kita akan mendapatkan sebuah teknologi yang baru di masa kini, di masa depan. Nah, bagaimana mereka membuatnya? Saya ambil contoh di sini. Saya ambil contoh di sini. Mereka berdua ini membuat sebuah proses yang sangat mudah. Dia hanya perlu tape dan substrate. Dia menggunakan misalnya isi pensil. Isi pensil itu dibuka, diambil grafitnya, kemudian grafit itu dimasukkan ke dalam tape, ya. Kemudian direkatkan, kemudian dibuka. Dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga dia bisa mendapatkan lapisan satu layer daripada karbon tersebut. Ya. Ini sangat mudah. Jadi dengan metode seperti ini aja mereka bisa dapat Nobel. Jadi jangan khawatir. Jadi kita juga masih bisa ini sebetulnya untuk mengembangkan material-material baru. Ya. Jadi sangat murah ya. Anda bisa beli di toko tape-nya ya. Cuma memang karakterisasi menggunakan elektron mikroskopi. Ya. Tapi kebetulan di ITB sudah ada. Ya, kita ada nanocenter, ada tape. Jadi kalau ada yang mau riset di bidang ini, ya, silakan. Ya. Kemudian hanya saja kekurangannya satu. Kekurangannya adalah ukurannya masih kecil. Sedangkan kalau untuk diaplikasikan, misalnya di TV atau di alat-alat elektronik, ukurannya harus bisa besar. Secara industri itu harus bisa dibuat. Itu saja kelemahannya. Akhirnya dikembangkanlah metode-metode yang lain. Misalnya saja metode epitaksi. Metode epitaksi itu adalah penumbuhan di atas sebuah substrate. Ya. Saya tidak akan lebih detail menjelaskan. Intinya di atas substrate yang susunan atomnya sudah teratur, di atasnya diberikan lagi susunan karbon, ya, sehingga dia membentuk sebuah layer yang kita sebut dengan grafen. Hanya saja proses ini memerlukan vakum yang cukup tinggi, ya, kondisi vakum. Jadi kita harus punya sebuah chamber yang vakum. Ya. Tentu kalau vakum berarti mahal. Jadi prosesnya sedikit mahal. Kemudian dikembangkan yang lain. Ini ada yang namanya chemical vapor deposition atau deposisi uap kimia, begitu. Nah, di sini dia menggunakan gas dan kemudian gas ini dimasukkan ke dalam tungku, yang dimana di dalam tungkunya itu ada substrat. Ya. Di atas substrat ada katalis dan di atas katalisnya karbon yang dari metan ini disusun menjadi grafena. Ya. Ini juga sebetulnya agak mahal. Kenapa? Karena suhunya cukup tinggi. Bahkan kadang-kadang perlu di ruang vakum. Ya. Ada nggak yang lain? Ini ada, ya. Ada disebut dengan metode kimia basah atau wet chemical process. Ya. Proses ini lebih murah, ya. Karena dia hanya dilakukan di dalam solution, di dalam larutan. Ini kita bisa buat di Indonesia, kita bisa buat. Nah, karena dia mudah dan murah, kita coba lakukan di lab kami. Kita mencoba melakukan proses ini untuk membuat grafena. Tapi sayangnya ada kekurangannya, karena dia itu melewati sistem basah, liquid basah, maka kadang oksigen masih tercampur di sana. Jadi kita kadang sulit untuk menimbulkan dia grafena murni. Biasanya kita sebutkan dengan reduced graphene oksida atau grafen oksida yang tereduksi. Gitu. Kita coba di lab kami, ya. Tentu dalam melakukan percobaan kita harus ada kebaruan. Jadi metodenya seperti apa? Misal kita punya grafit itu yang bisa ngambil dari pensil misalnya begitu ya. Tapi kebetulan grafit ini mudah didapat di Indonesia. Kita masukkan dalam sebuah solution asam, ya. Kita coba
ubah-ubah asam ini. Kemudian di sana kita buat oksida grafit. Setelah kita buat oksida grafit, kita kelupas ya menggunakan metode sonikasi etilen glikol. Kita akan mendapatkan grafen oksida atau grafena oksida. Kemudian baru kita reduksi menggunakan hidrazin dan mikroair ya, sehingga kita bisa mendapatkan yang kita sebut dengan reduced grafen oksida atau RGO ya. Ini kita coba lakukan. Tentu ketika kita melakukan ini kita harus mengkarakterisasinya, benar tidak yang kita buat itu benar-benar RGO atau yang kita maksud. Tentu kita harus melihat, pertama dia harus warnanya hitam. Yang kita lihat tampilannya warnanya hitam. Kemudian kita coba ambil dengan mikroskop. Di sini ada scanning elektron mikroskop. Kemudian di sebelahnya ada TEM, ya, transmission elektron mikroskopi. Harusnya dia berupa lembaran. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa benar dia berupa lembaran. Ini saja belum cukup. Jangan-jangan C-nya yang lain. Ya. Ada nggak ikatan-ikatan C dengan yang lain? Nah itu kita karakterisasi juga menggunakan ada yang disebut dengan FTIR, transspektroskopi. Di sini kita bisa melihat ikatan-ikatan apa saja yang ada di sana. Ternyata memang ikatannya C ada, tapi yang lain C dengan O-nya hampir tidak ada. Ya, kita jadi bisa mengkonklusikan bahwa ia terdiri dari karbon. Untuk lebih meyakinkan lagi, ada lagi namanya Raman spektroskopi. Ini dengan hasilnya kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita buat benar-benar merupakan grafena. Ya. Dan oke, lalu apa aplikasinya? Apa yang diharapkan dari grafena? Grafena bisa diaplikasikan dalam pesawat atau mobil, kemudian di dalam energi berupa baterai dan lain sebagainya. Kemudian biomedical juga kita bisa buat, nanti hubungannya dengan pengobatan dan lain-lain sebagainya. Ini sangat luas sekali sebetulnya. Ya. Di lab kami mencoba mengaplikasikan pada baterai. Ya. Di baterai, maaf ini gambarnya mungkin agak sedikit kecil. Kalau kita baterai itu kita buka, dia itu tersusun dari dua buah elektroda, anoda dan katoda, dan di tengahnya itu ada yang namanya separator. Ini separator. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya katoda, yang di sini anoda, dan diantaranya itu ada larutan elektrolit. Ya. Nah, kami mencoba menambahkan atau menggunakan RGO tadi yang kita buat di baterai. Ya. Pertama menambahkan di katodanya, satu lagi menambahkan di anodanya. Ya. Kita sudah coba, saya tidak jelaskan secara detail di sini, tapi intinya kita karakterisasi. Ini adalah hasilnya menggunakan mikroskop. Kemudian kita mencoba juga menambahkan nikel, ya. Jadi yang namanya penelitian memang karena harus ada kebaruan, kita berikan yang lain dan gunanya untuk meningkatkan kapasitas. Ya. Akhirnya kita bisa menghasilkan atau meningkatkan kapasitas dari masing-masing elektrodanya. Demikian. Baik. Kemudian apalagi yang bisa diaplikasikan? Transistor, kita bisa membuat transistor dari grafena yang mana kecepatannya sangat tinggi. Jadi kalau sekarang itu di pasaran kira-kira 2 GHz, 3 GHz, ya. Nanti grafena itu bisa secara teori dia bisa sampai 500 GHz. Ya. Jadi sangat cepat. Ya. Ini sangat dibutuhkan untuk supercomputing misalnya atau komputasi yang menopang aplikasi di masa depan. Ini dikembangkan oleh IBM. IBM sudah bisa membuatnya, tapi belum sampai ke sana, masih sekitar 26 GHz. Ini pada tahun 2008, mungkin sekarang sudah lebih. Ya. Dan bersaing dengan Samsung juga. Ya. Ini adalah salah satu karakterisasi yang mereka laporkan di dalam jurnal. Ya. Jadi udah sampai berapa GHz begitu. Secara teori sudah sampai 200-an GHz. Kemudian dia ubah-ubah macam-macam, prosesnya diubah, fungsionalisasi gugus fungsinya diubah, gitu, atom-atomnya disusun, ada perubahan sehingga dapat meningkatkan frekuensi daripada transistor tersebut. Baik, kemudian apa lagi? Ini adalah grafen. Ya, aplikasi grafen pada RF. RF itu radio frekuensi. Misalnya kalau HP kita itu bisa berkonek dengan lain karena kita mempunyai device RF, ya, radio frekuensi.
misalnya WiFi itu salah satunya. Ya, oke. Kita di sini dilaporkan bahwa grafen IC chip sudah bisa dibuat yang ukuran 2x2 cm, kemudian frekuensinya juga sudah mencapai kira-kira 4,3 GHz, double dari yang ada sekarang ini, dan mungkin sekarang terus berkembang. Ya. Baik, kemudian ini salah satu contoh aplikasi grafena pada sel surya. Jadi pada ya tahun lalu ya di Nano Energy dilaporkan bahwa struktur daripada sel surya ya itu bisa disisipi oleh grafen ya, dan itu dapat meningkatkan efisiensinya hingga 18,5%. Ya, memang masih kalah dengan silikon, tapi dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain ya, salah satunya adalah transparan tadi. Baik, kemudian aplikasi grafena juga bisa digunakan sebagai device optoelektronik. Di sini grafena oksida, jadi dia bisa mengeluarkan cahaya, ya, atau sehingga nanti kita bisa membuat sebuah display yang terdiri dari lapisan grafen. Kemudian sensor juga demikian. Aplikasi grafen bisa digunakan untuk sensor mekanik. Ya. Jadi ini sarung tangan. Di dalam sarung tangan ini kita ada sensor. Sensor itu terdiri dari grafen dan sebuah lapisan polimer. Maaf ini kok tidak jelas ya. Ketika dia ditarik, dia bisa mendeteksi kalau grafena itu tertarik. Ya. Jadi kalau ditarik, dia misalnya saja konduktivitasnya berubah atau R-nya berubah begitu, sehingga bisa dideteksi bahwa di sana ada perubahan gerak. Ini dipakai ya. Dipakai. Jadi sekarang dikembangkan apa yang namanya robot begitu ya. Robot itu bisa bergerak sesuai dengan geraknya seseorang. Kalau tangannya bergerak, robot itu juga ikut menggerakkan tangan. Atau sensor juga digunakan sebagai molekul absorpsi molekul biokimia. Ya. Bisa ya, selain ini ada suhu, ada humidity. Kalau ini adalah untuk biokimia. Kalau misalnya ada gas tertentu, dia bisa mendeteksi. Nah, ini kegunaannya apa? Dari berbagai macam tadi aplikasinya yang sedang dikembangkan, nanti di masa depan itu kira-kira yang namanya ponsel itu bentuknya satu lapis kertas. Ya. Di sana ada baterainya, di sana ada CPU-nya, ya, di sana ada LED-nya, kemudian di sana ada sensornya juga. Ya. Jadi nanti kita bisa buka seperti ini, begitu ya, dan kita bisa lihat. Ada gambarnya dan lain sebagainya. Kemudian kan ada radio frekuensinya, dia bisa nyambung, dia bisa jadi telepon, begitu. Ya. Kemudian dia bisa dilipat. Kenapa bisa dilipat? Karena sifat daripada grafena itu memang lentur, dia bisa dilipat. Ya. Jadi dia bisa kita masukkan dalam saku. Kalau kita perlu kita buka, baca email, atau ya kita pakai untuk telepon, atau kalau kita perlu jam kita lipat jadikan jam, seperti itu. Ya. Dan ini adalah dream ya dari material aplikasi dari grafena. Ya, semua orang sedang menuju ke sana. Baik, kemudian yang lainnya apa? Yang mungkin kita sekarang pernah dengar ada yang namanya artificial intelligence, ya, atau kecerdasan buatan. Ini pun harus didukung dengan komputer yang cukup cepat, ya, kemudian juga storage yang cukup tinggi. Dan storage dan komputer tadi mungkin bisa dibuat dari aplikasi, salah satunya material majunya dari karbon tadi. Ya. Ini untuk apa? Misalnya untuk militer, ya. Jadi ini militer tanpa awak, ini sebetulnya agak berbahaya juga. Tapi sampai ke sana juga bisa. Ya. Jadi tanpa awak dia sudah bisa. Mungkin kalau film-filmnya sudah ada ya sekarang. Kemudian keamanan. Ya. Keamanan ini untuk apa? Jadi di Amerika sudah diterapkan begini. Kalau di mana saya lupa ya, tapi diterapkan dia menggunakan komputer untuk mengetahui kira-kira patrolinya ini hari ini harus di mana. Karena keterbatasan dari jumlah officer polisinya, dia harus menseleksi kira-kira nanti saya harus patroli di mana. Akhirnya digunakanlah artificial intelligence ini menentukan berdasarkan data, ya sebelumnya ini mungkin sudah dibahas big data begitu. Dari data itu diolah, kemudian oleh komputer diberitahukan sebaiknya Anda jaganya di sini, karena akan ada kejahatan pencurian misalnya di sini, yang di sini adalah
pemalakan atau apa gitu ya. Dan itu sudah dipraktikkan. Sehingga dengan demikian apa yang dihasilkan bahwa kejahatan turun. Kemudian yang ditangkap, penjahat yang ditangkap ini meningkat. Itu yang dilaporkan. Ya. Nanti tahun 2040-an itu diprediksikan bahwa sudah akan diketahui pada jam berapa, di mana akan ada kejahatan. Sampai sejauh itu. Kemudian diagnosa medis. Diagnosa medis ini juga nanti tugas dari dokter akan terbantu. Mengapa dia bisa terbantu? Karena nanti komputer akan, AI ini akan mengambil data. Ya, data diberikan kepada AI. Misalnya, ada pasien panasnya sekian, dia setelah 3 hari ini gejalanya demikian, sekarang begini dimasukkan, nanti AI ini akan memprosesnya. Kalau begitu kemungkinan berapa persen dia adalah kena penyakit ini. Obatnya ini dan ini. Gitu ya. Sehingga nanti dokter menjadi lebih ringan kerjanya. Ya. Tapi tetap dokter masih diperlukan di sini. Ya. Tapi intinya di Indonesia sangat perlu ini. Ya. Karena kita kekurangan dokter, mudah-mudahan bisa membantu dokter. Dan ini sudah dilakukan, hanya memang masih belum sempurna. Ya. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya AI membuat novel sendiri. Ya. Disuruh belajar, ini novel dari seseorang penulis, ada 100 novel mungkin puluhan, disuruh belajar kemudian dia menulis sendiri. Ya. Bahkan orang tidak mengerti gitu, apakah ini ditulis oleh orang atau oleh komputer. Ya. Bahkan lukisan pun demikian. Ini menarik sekali. Ya. Intinya Indonesia jangan juga sampai ketinggalan di sini, baik dari segi teknologi AI-nya maupun dari materialnya. Ini juga sistem transportasi juga demikian. Nanti ada pengaturan sehingga lebih efisien. Oke, selain itu yang sekarang juga berkembang adalah Internet of Things, yaitu IoT, di mana semua device atau apapun gitu, alat itu dihubungkan dengan internet, ya, ke HP kita, ke ponsel kita. Macam-macam ya, semua masuk dalam suatu jaringan. Ya. Bahkan di Jepang kemarin ada dikembangkan, misalnya saja ya, yang paling mudah adalah payung. Jadi payung itu diberikan IoT. Ya. Agak aneh memang kedengarannya, tapi ternyata ketika kita bawa payung tapi kita ketinggalan HP, jarak sekian nanti bunyi HP-nya. HP-nya Anda tertinggal. Atau HP kita nggak tahu taruh di mana, kelupaan. Goyangkan saja dia punya payung, nanti HP kita akan berdering. Ya. Itu yang simpelnya seperti itu. Ya, yang sulitnya banyak lagi. Aplikasi ya, di rumah lampu ya, sebelum kita pulang itu kita sudah nyalakan misalnya. Atau ada macam-macam yang sekarang sudah dikembangkan, misalnya ya untuk security, kalau ada orang masuk, orang bergerak langsung diberitakan ke HP kita ya, bahwa ada intruder atau sebagainya. Ya. Tentu saja semua ini perlu alat yang canggih, perlu device yang bagus. Ya. Dan disinilah digunakan karbon material tersebut, ya, grafena dan lain sebagainya. Ya. Terutama di teknologi sensornya. Ya. Sensornya harus lebih lebih baik lagi, ya, lebih sensitif dan lain sebagainya. Baik, ini mengenai grafena. Ya. Saya mau mengambil contoh lagi apa yang saya kerjakan di lab kami, yaitu mengenai grafen quantum dot. Ya. Sama-sama grafen, tapi bentuknya tidak merupakan lapisan yang sangat lebar, dia terkukung oleh ukuran tertentu. Materialnya masih sama, terdiri dari karbon, tapi ada oksigennya dan ada nitrogen dan hidrogennya. Nah, apa yang kita gunakan di sini? Yang kita gunakan di sini adalah sifat dari quantum confinement. Ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menjelaskan quantum confinement itu apa dulu. Kalau material bulk atau material yang cukup besar, ini mungkin agak sedikit fisika, dapat energi, dapat densitas, ya, dapat keadaan dari energi itu bersifat kontinu. Tapi ketika strukturnya kita rubah menjadi 2 dimensi layer atau menjadi 1 dimensi, bahkan membentuk 0 dimensi atau hanya sebuah titik, maka ada perubahan rapat keadaan ya, di energi. Dia energinya terkuantisasi, energinya menjadi diskrit, tidak kontinu. Nah, sifat-sifat ini yang digunakan. Salah satu konsekuensinya adalah kalau ukurannya berbeda, maka sifatnya berbeda.
Misalnya saya punya sebuah partikel itu saya buat ukurannya dari 6 nanometer sampai 2 nanometer, maka sifat fisikanya di sini adalah band gap-nya antara valensi dan konduksi itu ternyata berubah. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang bisa digunakan digunakan untuk mengaplikasikan material ini di lapangan di teknologi masa depan. Nah, kita membuat grafena yang skalanya itu dot begitu. Dan kita di sini ada alat kita sebut dengan proses hidrotermal. Sebetulnya proses hidrotermal ini mudah. Ya. Ini sama kalau kita pergi ke dapur, di sana ada presto. Ya. Jadi sama dengan presto, cuma di sini gambarnya sedikit saya buat complicated. Sebetulnya ini mudah. Ya. Jadi kita cuma punya larutan urea dan asam sitrat, cukup itu. Kemudian kita masukkan dalam presto sambil diaduk, kita panaskan. Ya. Kemudian setelah berapa lama kita ambil dan kita ukur, ya, ada fotoluminesensnya, ada mikroskop dan lain sebagainya. Ini gambar yang lebih besar. Ini adalah hasilnya, ya. Dia berupa lapisan-lapisan tipis. Ya. Kemudian di lapisan tipis ini ada dot kecil, ya. Kita sebut dengan karbon nanodot atau grafen kuantum dot. Nah, ini untuk apa? Gitu. Nah, aplikasinya ternyata banyak. Ya. Ada dia itu sebagai therapeutic agent. Ya, ini gunanya untuk pengobatan nanti, termasuk bioimaging. Bioimaging itu apa? Kalau misalnya di sebuah tubuh gitu ya, kita masukkan grafen quantum dot, dia hanya nempel di bagian tertentu, misalnya sel kanker, sehingga kita tahu, oh di sini ada kanker. Ya. Kita radiasi ternyata dia mengeluarkan sinar. Itu yang kita harapkan. Karena ukurannya nano, dia bisa menjalar ke seluruh tubuh. Ya. Tentu harus aman, ya, tidak boleh dia beracun, sehingga diambil dari karbon tadi. Ya, rata-rata yang karbon nanopartikel yang dikembangkan sekarang itu agak beracun, misalnya PB dan lain sebagainya. Nah, kita kembangkan yang karbonnya. Ini insya Allah dia tidak beracun. Ya. Aplikasi yang lain di elektronik juga ada sebagai sensor dan transistor, dan sebagai katalis juga ada. Sekarang kita fokus di bidang bioimaging dan terapeutik. Nah, misalnya apa? Misalnya ini yang kita harapkan dari pengembangan karbon nanodot yang dilakukan di kami. Jadi kalau kita nanti sudah buat, kita aplikasikan dalam drug delivery. Ya. Drug delivery ini kita injeksikan partikel tadi yang kita buat tadi, material itu ke dalam pembuluh darah. Ya. Partikel itu terdiri dari grafen quantum dot, kemudian dilapisi oleh kurkumin. Nah, kurkumin ini dari kunyit ya sebetulnya, di Indonesia banyak, dan kita kerjasama juga dengan peneliti di farmasi. Kemudian kita tempelkan di sini. Gunanya kurkumin ini adalah untuk membunuh sel kanker. Ya. Dia punya kemampuan seperti itu. Nah, ini kita lapisi dengan lapisan tertentu, ya, polyethylene glycol, sehingga nanti ketika dia mengalir di dalam darah, dia hanya menempel pada sel-sel tertentu yang kita inginkan. Misalnya sel kanker itu punya protein seperti ini, jadi dia hanya nempel di sana. Ya. Setelah dia nempel, dia menembus ke dalam, dia pecah karena pH-nya mungkin berbeda. Kemudian yang di dalam ini akan masuk ke dalam sel. Kemudian dia akan membunuh nukleus. Jadi dia pengobatannya hanya di tempat-tempat tertentu, ya, langsung di tujuan. Jadi tidak kemana-mana. Ya. Meskipun yang kita punya, kita adalah grafen quantum dot juga non toksik, kurkumin juga non toksik. Sebetulnya tersebar pun tidak masalah. Ya, tapi kita ingin tempat-tempat tertentu. Sekarang sebetulnya kita juga sedang mengembangkan yang tanpa kurkumin. Ternyata ada yang baru yang kita dapatkan adalah grafen quantum dot itu ternyata dia bisa menyerap sinar infrared, ya, sehingga dia bisa meningkatkan suhunya ketika disinari. Ketika suhunya tinggi, maka sel ini saja nanti yang akan kepanasan, sehingga dia mati. Itu yang sedang dilakukan. Ya. Ini aplikasinya seperti apa? Ya, tentu untuk membunuh sel kanker. Di suatu saat nanti di masa depan, kita berharap bahwa nanti kita gabungkan dengan ada sebuah sensor. Kita sebutnya dengan nanobot, nanomedicine bot, yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dia mempunyai sirkuit RF di sini.
Ya. Ini ada RF itu radio frekuensi. Nanti apa-apa yang didapat dari dalam tubuh ini akan dilaporkan keluar. Gitu. Kemudian misalnya saja kita ada kanker, ya. Kemudian kita masukkan nih, ya. Kemudian dari dalam dia akan melaporkan keluar. Pertama, setelah dibunuh, gitu ya, sel kankernya akan dibunuh hanya suatu tempat, dan setelah selesai dia akan laporkan. Bahkan mungkin ini tanpa sepengetahuan kita. Tidak selalu ada kanker baru kita masukkan. Bisa jadi kita tetap ada di patroli dia di dalam tubuh kita. Jadi nanti ketika kita tidur misalnya, mereka bekerja terus. Nanti ketika kita bangun tidur di masa depan, dari jam tangan kita bisa keluar sebuah layar misalnya, ngasih tahu, oh Anda keadaan sehat, ya. Tadi malam ada virus, tapi virusnya sudah dikarantina. Ya. Kalau sekarang komputer kan, di komputer virusnya sudah dikarantina katanya tadi, sudah dihilangkan. Nanti virus influenza atau mungkin kanker, ya. Kemarin Anda jalan-jalan kena radiasi UV, beberapa sel kanker Anda terkena mutasi. Jadi sel Anda menjadi terkena mutasi jadi sel kanker, tapi sudah kami amankan, sudah kami bunuh. Jadi setiap saat pagi-pagi, oh kita sudah sehat. Ya. Seperti itu yang kita harapkan. Dan ini semua materialnya bisa kita buat di Indonesia. Ya. Karakterisasi juga alhamdulillah sudah ada, tapi memang beberapa alat penelitiannya memang kadang ada yang tidak ada di Indonesia. Jadi kita tetap harus bekerja sama dengan pihak di luar misalnya, ya. Itu bisa, ya. Ini juga karbon, jadi kita bisa buat dengan cara yang tadi, pakai presto misalnya. Kalau mau coba di rumah, tapi jangan ya kalau di rumah mungkin, karena nanti dipakai untuk masak yang lain. Tapi mudah-mudahan kalau karbon aja tidak beracun, gitu ya. Baik, demikian kita tutup dengan sebuah konklusi bahwa yang saya bicarakan di sini, saya mengulang bahwa karbon yang merupakan sebuah unsur yang sangat penting sebetulnya, itu melimpah di bumi ini, ya, maupun di Indonesia. Nah, ini sangat berpotensi menjadi salah satu material maju, gitu ya, yang digunakan baik di teknologi yang sekarang maupun nanti di masa depan. Dan aplikasi karbon ini tadi bisa dilihat sangat banyak, gitu. Meskipun tidak hanya material ini saja, dia harus digabungkan dengan material-material yang lain. Tapi intinya ini menjadi suatu material yang penting di material, karena nanti hubungannya bisa diaplikasikan di alat-alat elektronik, katalis untuk kemajuan industri misalnya, mobil, alat-alat transportasi, kemudian material kuat, jadi nanti kita punya rumah yang kuat tapi ringan, begitu ya. Dan sampai di aplikasi pengobatan seperti yang tadi saya sebutkan. Dan sebetulnya pembuatan ini tidak selalu menggunakan alat yang canggih. Ya. Kita pakai presto, kita pakai microwave tadi, sebetulnya kita pakai microwave, ya. Tapi intinya bagaimana kita mempunyai ide. Jadi ide menjadi suatu hal yang penting di sini. Ide, inovasi, terobosan inovasi ini yang akan mengantarkan kita menguasai bidang itu atau material itu atau tidak. Ya. Jalan terbuka lebar. Ya. Dan penelitian ini pun masih terbuka lebar untuk bisa dilakukan di Indonesia. Jadi kita masih bisa berkompetisi dengan pihak luar supaya tidak kalah di bidang ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat. Pak, saya mau nanya tentang, balik lagi ke pengadaan grafena tadi, RGO. Kan tadi dijelaskan berbagai metode pengadaan RGO. Nah, dari metode itu mana yang paling efektif dan yang paling mungkin dilakukan di kita? Terus dari tadi itu bahan awalnya selalu dari grafit. Nah, bagaimana kalau kita ngebuatnya geser ke belakang, misalkan dari arang dari agrowest? Terus metode gravitisasi apa aja yang mungkin jika material awalnya dari agrowest, misalkan dari arang agrowest, ya. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau ditanya mana nih metode yang paling bagus, begitu. Kalau metode yang paling bagus tergantung sebetulnya aplikasinya apa. Kalau kita mau membuat aplikasi alat elektronik, maka yang bagus adalah
penumbuhan epitaksi dengan CVD. Mengapa? Karena dia bisa dibuat hanya dengan satu layer tapi dia luas. Ya, dia bisa buat sampai 30 inci demikian. Ya, sehingga kadang-kadang di alat-alat elektronik kita kan hanya menggunakan satu layer dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau kita menggunakan metode kimia basah, bentuknya nanti seperti kertas tisu yang digulung-gulung. Ya. Jadi tergantung aplikasinya. Kalau mau dipakai di katalis atau tempat yang lain, metode-metode yang tidak harus dia itu sebuah layer yang sangat luas, maka metode ini menjadi lebih murah. Tapi kalau kita mau pakai elektronik yang di dalam semikonduktor misalnya, IC, maka ini yang paling baik. Gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Tergantung tergantung aplikasi yang ingin kita gunakan. Lalu mengenai pertanyaan kedua tadi, bisa nggak Pak dari arang kita mulainya? Ya. Nah, kenapa ini semua grafit? Mengapa grafit? Karena grafit itu ada ya di sini tadi di depan. Kalau kita perhatikan, ini grafit ya. Grafit itu sebetulnya susunan dari grafena. Jadi grafena sudah ada di dalam grafit itu. Bagaimana kita melupaskannya? Jadi melepaskannya satu. Tapi kalau arang tidak seperti ini. Jadi kalau arang mungkin dipakai dulu, kita larutkan dulu dalam larutan, kemudian baru kita pakai proses CVD atau epitaksi. Tapi itu menjadi mahal karena kita cukup menggunakan metan atau butan atau LPG digas di rumah cukup untuk membuat di CVD tadi. Ya. Tidak perlu dari arang. Ya. Tapi kalau dari grafit ini mudah. Ya. Grafit tinggal dikelupas udah jadi grafit. Itu saja mungkin kelebihannya kenapa kita menggunakan grafit ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adilan, Pak. Saya ingin bertanya. Ya. Saya dari tadi melihat presentasinya sangat tertarik ya, Pak ya. Karena menurut saya di masa depan ini kelihatannya sangat menjanjikan untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Nah, saya ingin tanya yang pertama di sini adalah apa tantangan terbesarnya untuk mencapai ke sana? Apa saja tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh peneliti hingga mencapai ke tadi slide-slide yang Bapak ceritakan mengenai masa depan itu yang pertama. Terus yang kedua, ada atau tidak dampak negatif dari penggunaan grafit atau grafena ini jika nanti digunakan ke berbagai bidang, misalkan seperti ke pengobatan, kanker, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas komentarnya dan pertanyaannya. Mengenai pertanyaan yang pertama, ya. Nah, kalau pertanyaan pertama itu mengenai apa tadi? Lupa. Tantangan ke depan mengenai proses grafen ini apa yang dihadapi begitu ya. Pertama adalah apa yang kita buat di sini sebetulnya yang dilaporkan itu masih belum berbentuk, sebagian belum berbentuk device. Kalau tadi kita lihat kita punya nanti device-nya seperti itu, yang begitu tipis, yang ditaruh menjadi komputer dan bisa dilipat. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menyatukan semua itu ke dalam satu device. Ya. Nah, tidak serta-merta apa yang sudah dihasilkan sekarang itu bisa langsung. Perlu terobosan-terobosan lagi. Perlu inovasi-inovasi lagi. Tantangan seperti itu. Kalau ditanya nanti, apakah Indonesia bisa? Insya Allah bisa. Cuma memang tidak bisa sendirian. Ya. Mereka harus berkumpul menjadi satu, ya, yang risetnya itu sama di situ. Ya. Jadi semua sama-sama riset di situ, tapi di bidang yang sedikit berbeda. Kemudian nanti disatukan. Ya. Tentu saja nanti kita harus punya fasilitas, ya. Walaupun di sini di Nano Center sudah ada alat-alat karakterisasi, tapi sebetulnya belum semua ada. Ya. Masih perlu lagi alat-alat karakterisasi yang lain yang menunjang untuk penelitian. Ya. Kemudian dana juga sebetulnya kalau dibilang murah juga tidak. Ya. Dana penelitian juga perlu ditingkatkan lagi kalau kita mau di bidang elektronik terutama. Tapi kalau misalnya kita mau di bidang pengobatan itu juga bisa ya dilakukan di sini. Cuma memang
beberapa karakterisasinya juga ada yang tidak ada sebetulnya. Sehingga saya pun di sini tidak bisa mencari di Indonesia, akhirnya saya harus pergi ke luar negeri. Artinya misalnya bekerja sama di institusi di luar negeri untuk mendapatkan hasil penelitian atau percobaan yang tidak bisa dilakukan di Indonesia. Mengenai tadi pertanyaan kedua, berbahaya atau tidaknya, yang kita dapatkan, yang kita buat untuk grafen quantum dot, kebetulan grafennya itu sudah dites uji toksisitas. Jadi ini sudah bisa dimasukkan ke dalam tubuh, walaupun hewan ya, benda makhluk hidup, tapi hewan ya, masih hewan, rats gitu. Belum ke manusia, ya, masih jauh ke sana prosesnya. Tapi sudah lulus uji toksisitas. Jadi levelnya cukup rendah, ya. Karena memang dia terdiri dari karbon dan N sebetulnya. Yang dikhawatirkan adalah sekelilingnya atau kontaminasi atau misalnya impurity, ya, impurity-nya yang dikhawatirkan. Mengenai karbon sendiri safe, ya, karena kita setiap hari juga makan karbon. Karbohidrat itu kan sebenarnya senyawa karbon juga. Demikian, mungkin mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya. Baik. Mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita berikan aplaus kembali kepada Terima kasih atas paparan yang sangat menarik.